Bab 842 Kota Berdarah Mahsyar. Nah, tidak ada waktu lagi sekarang, cepat pergi. Suara kaisar pembunuh terdengar serius. Ada apa guru? Devan mengajukan pertanyaan. Lihatlah keluar, kaisar pembunuh memerintahkan. Cuma dengan tubuh roh yang kuat seperti kaisar pembunuh, meski terjebak, tetap bisa merasakan keadaan di luar. Memandang keadaan di luar, wajah Devan langsung suram. Tanpa basa-basi, sebuah bola hitam muncul di telapak tangan Devan. Sudah kubilang, lepaskan aku, Devan mengatakan dengan dingin. Walau karena film yang pernah ditontonnya di Antares, Devan merasa kudus untuk sesaat. Dia berniat untuk melepaskan setan wanita ini. Namun ketika memandang keluar, wanitanya sendiri diserang oleh Dekan. Devan tidak membuang waktu lagi. Kalau setan wanita ini tidak melepaskannya, Devan akan menghabisi mereka tanpa ampun. Di bawah ledakan atom, tidak peduli manusia atau setan, semua akan hancur. Ketika bola hitam muncul, ada jejak ketakutan di wajah setan wanita itu. Karena dia bisa merasakan, bola hitam itu mampu melahapnya. Meski dia merupakan setan wanita, tidak luput dari kematian. Apa karena mereka? Setan wanita itu mengatakan dengan suara lembut. Jelas dia bisa merasakan keadaan di luar. Barusan Devan jelas begitu lembut padanya, mendadak jadi kasar. Energi ruh setan wanita itu juga begitu kuat. Dia bisa merasakan, di tubuh Devan, ada tubuh roh yang kuat. Pasti tubuh roh yang memberitahu Devan keadaan di luar. Benar, jadi lepaskan aku atau kamu mati. Devan mengangkat telapak tangannya. Maaf, aku tidak bisa melepaskanmu, namun, selama kamu menghabisiku, kamu bisa pergi. Setan wanita itu menghembuskan napas, kemudian berjalan menghampiri Devan, memejamkan mata. Terima kasih karena sudah memperlakukanku dengan lembut. Setan wanita itu bergumam lembut. Dia sudah ditempa jadi senjata magis, harus mendengarkan perintah tuannya. Selama bertahun-tahun, setan wanita membantu tuannya menghabisi banyak orang. Entah orang itu kuat atau tidak, yang jelas mereka tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Devan merupakan orang pertama yang memperlakukannya dengan baik. Juga yang pertama memandang wajahnya. Di luar, di kekosongan, sebuah kota besar muncul, memancarkan aroma darah yang pekat. Ini merupakan senjata aturan lain milik klan Meyer. Kota Mahsyar. Kota Mahsyar merupakan senjata aturan yang penuh dengan aura tirani. Kota berdarah turun dari langit, datang ke para wanita untuk menekan mereka. Darah menyapu seluruh kota. Sesudah tersapu oleh darah ini, akan dimurnikan dan jadi bagian dari kota berdarah. Terlepas dari sehebat apa pelatihannya, mustahil luput dari kematian. Bajingan, jangan sembunyi. Dekan mengendus dingin. Dia tidak percaya, di kosmik, ada ikatan yang begitu kuat. Pihak lain jelas sudah mati, namun tetap bertahan hingga akhir. Yang membuat Dekan lebih kaget yaitu sosok-sosok yang menjaga Devan tidak punya niat untuk pergi. Mata mereka penuh tekad, bahkan berusaha menjauhkan tubuh Devan. Namun di sekitar tubuh Devan, ada medan energi yang tak kasat mata, membuat mereka tidak bisa mendekat. Itu sebabnya, mereka cuma bisa berdiri di sisi Devan. Tuanlah yang membawaku keluar dari neraka itu, aku bawahanmu semasa hidup, bahkan setanmu sesudah mati. Sinhe, Dewi Mentari,
mengatakan dengan tegas. Merasakan cakra iblis mengerikan di kota berdarah itu, Shinhe tahu, mustahil baginya menahan serangan dari senjata aturan ini. Aku akan mengikutimu sampai ke kematian. Beberapa dewa wanita agung lainnya melakukan hal yang sama. Bahkan Lao Tzu tidak berniat untuk pergi. Tuan Lao Tzu, kamu. Beberapa dewa wanita merupakan pasangan Devan. Jadi kalau mereka tetap tinggal, merupakan hal yang normal. Namun Lao Tzu, untuk apa dia menunggu kematian di sini? Dik Devan baik padaku. Sekarang dia dalam masalah, mana mungkin aku meninggalkannya. Biar orang tua sepertiku saja yang mencoba sekuat apa senjata aturan ini. Sesudah mengatakan demikian, tubuhnya langsung membesar, berubah jadi raksasa setinggi 1,0000 kaki secepat kilat. Raksasa itu mau mengangkat kota berdarah. Konyol. Dekan terkekeh geli. Kota berdarah ini terbuat dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, begitu berat. Sekali menimpa, tidak bisa dihentikan oleh energi manusia. Benar saja, ketika kota berdarah menimpa, tekanannya begitu besar, tubuhnya langsung membungkuk. Angkat untukku. Lao Tzu meraung dengan emosi. Perlahan mengangkat kota berdarah. Namun, kota berdarah dibungkus oleh lapisan darah yang tebal. Begitu tubuhnya menyentuh darah, rasanya seperti terkena asam sulfat, mengalami korosi parah. Jelas, cakra iblis dalam darah ini begitu mengerikan. Bahkan tubuh overlord kosmik tidak bisa menghindari korosi. Memandangnya, beberapa dewa wanita segera mengerahkan energi magis mereka, energi aturan, untuk bergabung dengan Lao Tzu, menahan pendaratan kota berdarah. Namun ketika energi magis dan energi aturan bersentuhan dengan kota berdarah, langsung sirna tanpa jejak. Percuma, aturan atau energi magis apapun akan dilahap oleh kota berdarah. Dekan mendengus dingin. Tubuh Lao Tzu hampir larut. Sudah tidak bisa menahannya. Namun kini, Devan mendadak mendongak, memandang keadaan di atas kepalanya. Raiden langsung bergegas menuju kota berdarah dengan yakin. Tuan masih hidup, bagus. Menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, beberapa dewa wanita agung langsung senang. Dekan kaget. Devan sungguh lolos dari setan wanita. Bahkan berani bergegas menuju kota berdarah. Bosan hidup. Kota berdarah bisa memblokir semua energi magis dan aturan. Mau menghancurkan kota berdarah ini, cuma serangan fisik paling murni yang bisa melakukannya. Walau ledakan atom merupakan serangan fisik paling murni, namun kota berdarah begitu besar. Bahkan ledakan atom pun tidak mudah menghancurkannya. Namun yang tidak disangka Dekan merupakan Devan tidak memakai ledakan atom sedikit pun. Namun langsung menghantam kota berdarah dengan tubuhnya. Menghantam senjata magis dengan tubuhmu sama saja dengan bunuh diri. Senjata magis ini terbuat dari darah dewa kekal leluhur klan Meyer, energinya bisa menyucikan segalanya. Dekan bergeleng menghina. Devan beruntung tidak dihabisi oleh setan wanita itu, harusnya dia langsung kabur. Bukannya melawan kota berdarah. Bang! Dentuman keras terdengar. Kota berdarah langsung dihantam oleh tubuh Devan, menciptakan sebuah lubang besar. Devan tidak berhenti, terus menghantam kota berdarah dengan tubuhnya. Dalam sesaat, kota berdarah penuh dengan lubang. Akhirnya, runtuh. Dekan begitu kaget. Devan sungguh menghancurkan senjata aturan.
Namun kota berdarah begitu besar. Bahkan ledakan atom pun tidak mudah menghancurkannya. Namun yang tidak disangka Deacon merupakan Devan tidak memakai ledakan atom sedikit pun. Namun langsung menghantam kota berdarah dengan tubuhnya. Menghantam senjata magis dengan tubuhmu sama saja dengan bunuh diri. Senjata magis ini terbuat dari darah dewa kekal leluhur klan Meyer. Energinya bisa menyucikan segalanya. Deacon bergeleng menghina. Devan beruntung tidak dihabisi oleh setan wanita itu. Harusnya dia langsung kabur. Bukannya melawan kota berdarah. Bang! Dentuman keras terdengar. Kota berdarah langsung dihantam oleh tubuh Devan, menciptakan sebuah lubang besar. Devan tidak berhenti, terus menghantam kota berdarah dengan tubuhnya. Dalam sesaat, kota berdarah penuh dengan lubang. Akhirnya, runtuh. Deacon begitu kaget. Devan sungguh menghancurkan senjata aturan. Bersambung.